Halo guys, kembali lagi di channel Kalem History. Nah, kali ini gue akan menceritakan sebuah peristiwa peperangan epik yang terjadi antara Kerajaan Sumedang Larang melawan Kesultanan Cirebon, yang diberitakan gara-gara berebut seorang wanita nih guys. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subrek dulu biar makin semangat gue ceritanya. Oke, langsung aja kita mulai historinya. Sumedang Larang dikenal sebagai suatu kerajaan yang bernaung di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun bergelar Angkawijaya sebagai pemimpinnya mendapat gelar raja daerah dari Raja Pajajaran, yakni Raga Mulya atau Prabu Surya Kancana, yang memimpin dari tahun 1567 sampai 1579. Meskipun Pajajaran merupakan kerajaan Hindu, namun Sumedang Larang sudah menganut Islam. Prabu Gesan Ulun adalah anak dari Pangeran Santri dengan Ratu Setyasih, putri penguasa Sumedang sebelum tahun 1530. Pangeran Santri semula datang ke Sumedang untuk menyebarkan agama Islam dan memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Cirebon. Pangeran Santri kemudian bersama-sama dengan istrinya memimpin Sumedang Larang dan menyebarkan agama Islam sampai abad ke-17. Setelah Pangeran Santri wafat, roda pemerintahan dilanjutkan oleh Prabu Gesan Ulun yang mulai bertahta pada tahun 1578. Baru setahun Prabu Gesan Ulun berkuasa di Sumedang, Pajajaran hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada tahun 1579. Di tengah kekacauan itu, Prabu Gesan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pakuan Pajajaran. Klaim tersebut memperoleh dukungan karena Prabu Gesan Ulun masih ada keturunan para Prabu Siliwangi yang berkuasa dari tahun 1482 hingga 1521. Dengan demikian, Prabu Gesan Ulun diyakini punya hak memimpin bekas wilayah Pajajaran yang meliputi hampir seluruh tanah Sunda, kecuali daerah milik Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kisah itu bermula ketika Prabu Gesan Ulun masih berstatus pangeran, seorang putra mahkota kerajaan yang sedang menempuh pendidikan di Kesultanan Pajang. Oleh sang ayah, Pangeran Santri, Prabu Gesan Ulun dikirim ke Pajang untuk belajar agama Islam sekaligus ilmu tata negara. Pusat pemerintahan dan pendidikan Islam di Jawa kala itu telah dipindahkan ke Pajang, tidak jauh dari Surakarta. Seiring runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1548, Demak dan Pajang adalah penerus Majapahit dari Wangsa Mataram. Hubungan antara Pajang, Cirebon, Sumedang, dan Banten cukup harmonis pada masa-masa ini. Semasa menetap di Pajang itulah Prabu Gesan Ulun bertemu dengan Putri Harisbaya, putri cantik berdarah ningrat Mataram yang berasal dari Madura. Akhirnya mereka menjalin hubungan asmara. Setelah 5 tahun tinggal di Pajang, Prabu Gesan Ulun harus segera pulang ke Sumedang Larang untuk melanjutkan pemerintahan ayahnya. Jalinan cinta Prabu Gesan Ulun dan Putri Harisbaya pun harus usai tanpa kejelasan. Lagi pula, Putri Harisbaya akan dinikahkan dengan Panembahan Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon, yang juga menantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Dengan kata lain, Putri Harisbaya menjadi istri kedua sang Panembahan. Beberapa warsa berselang atau 7 tahun sejak Prabu Gesan Ulun dinobatkan sebagai pemimpin Sumedang Larang, ia berjumpa kembali dengan Putri Harisbaya yang saat itu sudah berstatus sebagai istri Panembahan Ratu. Drama dimulai ketika Prabu Gesan Ulun berkunjung ke Cirebon dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang yang berpusat di Kartasura, dekat Solo. Di Keraton Cirebon, Prabu Gesan Ulun bertemu dengan Ratu Harisbaya yang dulu pernah menjadi kekasihnya. Dari situlah cinta lama bersemi kembali, walau terlarang. Harisbaya secara diam-diam meminta kepada Prabu Gesan Ulun agar membawanya kabur meskipun ia masih istri sah Panembahan Ratu. Prabu Gesan Ulun pun mengiyakan permintaan sang mantan.
Harisbaya dilarikan ke Sumedang dan tentu saja memicu murka Panembahan Ratu yang segera mengirimkan pasukan untuk menyerbu. Sesampainya di pusat kerajaan, terdengar kabar akan ada serangan dari pihak Kesultanan Cirebon. Sebelum diserang, Sang Prabu berunding dengan 4 patihnya untuk merencanakan pertahanan di perbatasan. Sebelum keberangkatannya ke medan perang, Mbah Jaya Perkasa memberikan pesan dan memberi tanda akan menanam pohon hanjuang. Jika pohon itu berguguran, itu berarti hamba gugur di medan perang. Dan jika pohon itu segar dan subur, maka itu pertanda hamba menang di medan juang. Dan terjadilah pertempuran sengit antara dua kerajaan. Panglima Jaya Perkasa dan ketiga patih yang lainnya berhasil memenangkan peperangan itu. Dalam akhir pertempuran, Panglima Jaya Perkasa terpisah dengan ketiga patih yang lainnya. Ketiga patih yang lainnya menunggu cukup lama di titik kumpul dan akhirnya pergi meninggalkan Mbah Jaya Perkasa ke istana Sumedang Larang. Sesampainya di kerajaan, ketiga patih mengabarkan kepada Prabu Gesan Ulun bahwa sang patih Jaya Perkasa hilang dalam pertempuran. Dalam situasi genting ini dan gugup tanpa melihat pohon hanjuang, Prabu Gesan Ulun memerintahkan rakyatnya untuk pindah ke tempat bernama Dayeuh Luhur untuk evakuasi prasangka takut bila akan ada serangan susulan yang lebih besar. Sementara itu, Mbah Jaya Perkasa yang sudah selesai mengejar sisa-sisa pasukan Cirebon beranjak kembali ke titik kumpul dan menemui ketiga patih. Namun setelah lama menunggu, Panglima pun kembali ke kerajaan. Sesampainya di Kutamaya, pusat kerajaan Sumedang Larang, Panglima pun heran melihat keadaan kerajaannya yang kosong serta menghampiri pohon hanjuang yang tumbuh subur dan segar. Melihat kepulan asap di lereng gunung semakin menambah kemarahan Mbah Jaya Perkasa. Lalu Mbah Jaya Perkasa menghadap Prabu Gesan Ulun. Lalu beliau bertanya, "Baginda, kenapa engkau tidak percaya hamba?" Lalu sang Prabu menjawab, "Bukan Eyang, dalam situasi yang genting dan kacau ini, serta kabarnya Eyang gugur di medan perang." Panglima pun bertanya lagi, "Kabar dari siapa Baginda?" Lalu Prabu menjawab, "Dari Mbah Nangana." Seketika itu Panglima Jaya Perkasa mengamuk sejadi-jadinya. Dan seketika itu pula Mbah Nanganan ditikam hingga tewas. Dan adapun dua patih lainnya yaitu Mbah Kondang Hapa dan Mbah Batara Pancar Buana ditangkap dan dilemparkan melampaui gunung. Mbah Kondang Hapa jatuh di Citengah dan Mbah Batara Pancar jatuh di Cibungur. Ketiga teman patihnya itu menjadi korban kemarahan Mbah Jaya Perkasa. Lalu dalam kemarahannya ia berkata dan bersumpah, "Kalau ada keturunan Kutamaya sejak saat ini, janganlah mau mengabdi kepada Menak, sebab kerja berat tetapi tidak terpakai. Jika aku dipanggil Yang Maha Kuasa, mayatku janganlah dibaringkan, tetapi harus didudukan. Jika ada anak cucuku atau siapa saja yang hendak menengok kuburanku, janganlah memakai kain batik." Setelah mengucapkan kata-kata itu, lalu ia pergi ke Gunung Rengganis. Sesampai di puncak, ia berdiri lalu menghilang. Di atas gunung tempat Mbah Jaya Perkasa berdiri, ditemukan batu yang berdiri sampai sekarang. Dan cerita berakhir di sini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Itulah cerita peperangan antara Kerajaan Sumedang Larang melawan Kesultanan Cirebon. Kalau kamu suka videonya, silahkan like dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.